Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat semuanya ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran kontekstual. Apa sih model pembelajaran kontekstual itu? Model pembelajaran kontekstual adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk belajar melalui pengalaman secara langsung. Model ini juga memiliki nama beken loh, yaitu CTL atau Contextual Teaching Learning. Belajar dengan menggunakan model kontekstual ini membuat siswa tidak hanya sekedar mendengar dan mencatat saja, tetapi juga mengalami secara langsung. Dengan proses belajar seperti itu, diharapkan siswa dapat berkembang secara utuh, tidak hanya dalam aspek kognitif saja, tetapi juga dalam aspek afektif dan psikomotor. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat menemukan sendiri materi yang dipelajarinya. Metode kontekstual ini banyak dipengaruhi oleh sifat konstruktivisme yang dikembangkan oleh Jean Piaget. Kira-kira masih ingat nggak ya teori tentang konstruktivisme ini? Piaget berpendapat bahwa sejak kecil setiap anak sudah memiliki struktur kognitif yang kemudian dinamakan skema. Skema terbentuk karena pengalaman. Misalnya, pada suatu hari, anak merasa sakit karena terpercik api. Maka, berdasarkan pengalamannya, terbentuk skema pada struktur kognitif anak tentang api, bahwa api adalah sesuatu yang membahayakan. Oleh karena itu, harus dihindari. Dengan demikian, ketika ia melihat api secara refleks, ia akan menghindar. Semakin anak dewasa, pengalaman anak tentang api bertambah pula. Ketika anak melihat ibunya memasak pakai api, ketika anak melihat bapaknya merokok menggunakan api, maka skema yang telah terbentuk itu disempurnakan. Bahwa api bukan harus dihindari, tetapi dapat dimanfaatkan. Proses penyempurnaan skema tentang api yang dilakukan oleh anak itu dinamakan asimilasi. Semakin anak dewasa, pengalaman itu semakin bertambah pula. Ketika anak melihat bahwa pabrik-pabrik memerlukan api, setiap kendaraan memerlukan api, dan lain sebagainya, maka terbentuklah skema baru tentang api. Bahwa api bukan harus dihindari dan juga bukan hanya sekedar dapat dimanfaatkan. Akan tetapi, api sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Nah, untuk pengertian dari asimilasi itu sendiri adalah proses penyempurnaan skema. Sedangkan akomodasi adalah proses mengubah skema yang sudah ada sehingga terbentuk skema baru. Asimilasi dan akomodasi ini terbentuk berkat pengalaman siswa. Sebelum siswa mampu menyusun skema baru, ia akan dihadapkan pada posisi ketidakseimbangan atau yang disebut dengan disequilibrium, yang akan mengganggu psikologis anak. Manakala skema telah disempurnakan atau anak telah berhasil membentuk skema baru, anak akan kembali pada posisi seimbang atau equilibrium. Untuk kemudian dia akan dihadapkan pada perolehan pengalaman baru. Selanjutnya di sini ada 3 konsep dasar dari model kontekstual ini. Yang pertama, siswa terlibat dalam proses menemukan materi. Artinya, proses belajar pada model kontekstual ini diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Sehingga siswa tidak hanya menerima pelajaran saja, akan tetapi mereka mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran tersebut. Yang kedua, siswa menemukan hubungan antara materi dan kehidupan nyata. Artinya, dalam model kontekstual ini, siswa dituntut untuk dapat menangkap
hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan di kehidupan nyata. Hal ini sangat penting karena dengan kemampuan mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, materi akan tertanam erat dalam memori siswa, sehingga siswa tidak mudah melupakannya. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan dalam kehidupan nyata. Artinya, siswa tidak hanya diharapkan mampu memahami apa yang dipelajari, tetapi juga diharapkan materi tersebut dapat dijadikan sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan nyata. Kemudian di sini disajikan 5 karakteristik dari model kontekstual. Antara lain, pertama, activity knowledge. Dalam activity knowledge ini, kegiatan belajar yang dilakukan merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Apa yang dipelajari siswa tidak lepas dari apa yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang kedua, acquiring knowledge. Dalam hal ini, belajar yang dilakukan adalah dalam rangka untuk memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Pengetahuan baru diperoleh dengan cara deduktif. Artinya, pembelajaran dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan, kemudian baru memperhatikan detailnya. Yang ketiga, understanding knowledge. Artinya, pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, akan tetapi untuk dipahami dan diyakini. Yang keempat, applying knowledge. Artinya, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa. Dari sini kita akan dapat melihat perubahan dari perilaku siswa tersebut. Yang terakhir, yang kelima, reflecting knowledge. Kegiatan refleksi ini biasanya dilakukan dengan cara mengolah umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi. Berikut ini ada 7 prinsip dari model pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada constructivism atau konstruktivisme. Yang kedua ada inquiry atau inquiry. Yang ketiga ada questioning atau bertanya. Yang keempat ada learning community atau komunitas belajar. Yang kelima ada modeling atau pemodelan. Yang keenam ada reflection atau refleksi. Dan yang terakhir ada authentic assessment atau penilaian nyata. Nah, jika teman-teman ingin mencermati bagian ini, silakan bisa di-pause dulu videonya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu-satu dari prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama ada konstruktivisme atau konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Dan teori konstruktivisme ini dikembangkan oleh Piaget yang sudah dijelaskan di depan tadi. Untuk prinsip-prinsip dari konstruktivisme itu sendiri, di sini ada 4 prinsip. Yang pertama ada pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa. Yang ketiga, siswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Dan yang terakhir, guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Dalam pengimplementasian dari prinsip konstruktivisme ini, dalam proses pembelajaran, guru dapat mendorong agar siswa bisa mengkonstruksi pengetahuannya melalui proses pengamatan dan pengalaman.
Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu inquiry atau inquiry. Jadi, inquiry itu adalah proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Berikut ini ada langkah-langkah dalam pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu orientasi masalah, selanjutnya merumuskan pertanyaan, kemudian mengajukan hipotesis, kemudian mengumpulkan data, kemudian menguji hipotesis, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Walaupun model pembelajaran inquiry itu bisa berdiri sendiri, tapi memang tidak ada salahnya jika inquiry ini masuk ke dalam model pembelajaran kontekstual. Selanjutnya, untuk implementasi dari prinsip inquiry ini dalam proses perencanaan pembelajaran, guru bukanlah mempersiapkan sejumlah materi yang harus dihafal, akan tetapi merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat menemukan sendiri materi yang harus dipahami. Prinsip yang ketiga yaitu questioning atau bertanya. Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu. Sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Berikut ini ada fungsi dari kegiatan bertanya, yaitu menggali informasi tentang kemampuan siswa dalam penguasaan materi pelajaran, membangkitkan motivasi siswa untuk belajar, merangsang keingintahuan siswa terhadap sesuatu, memfokuskan siswa pada sesuatu yang diinginkan, dan yang terakhir, membimbing siswa untuk menemukan. Pengimplementasian dari prinsip bertanya ini dalam proses pembelajaran kontekstual, guru tidak menyampaikan informasi begitu saja, akan tetapi memancing agar siswa dapat menemukan sendiri. Peran bertanya di sini sangatlah penting. Oleh karena itu, melalui pertanyaan-pertanyaan ini, guru dapat membimbing dan mengarahkan siswa untuk menemukan setiap materi yang dipelajarinya. Prinsip yang keempat yaitu learning community atau komunitas belajar. Lev Vygotsky, seorang psikolog Rusia, menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman anak ditopang banyak oleh komunikasi dengan orang lain. Suatu permasalahan tidak mungkin dapat dipecahkan sendirian, tetapi membutuhkan bantuan orang lain juga kan? Kerjasama saling memberi dan menerima sangat dibutuhkan untuk memecahkan suatu persoalan. Konsep komunitas belajar atau learning community dalam pembelajaran kontekstual menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain. Kerjasama itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik dalam kelompok belajar formal maupun dalam lingkungan yang terjadi secara alamiah. Kemudian untuk implementasi dari prinsip komunitas belajar ini di dalam kelas pembelajaran kontekstual, penerapan asas komunitas belajar dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran melalui kelompok belajar. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok yang anggotanya bersifat heterogen, baik dilihat dari kemampuan dan kecepatan belajarnya, maupun dilihat dari bakat dan minatnya. Prinsip yang kelima yaitu modeling atau pemodelan. Yang dimaksud dengan asas modeling adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Proses modeling tidak terbatas dari guru saja, akan tetapi dapat juga guru memanfaatkan siswa yang dianggap memiliki kemampuan.
Misalnya, siswa yang pernah menjadi juara membaca puisi dapat disuruh untuk menampilkan kebolehannya di depan teman-temannya. Dengan demikian, siswa dapat dianggap sebagai model. Modeling adalah prinsip yang cukup penting dalam pembelajaran kontekstual. Sebab, melalui modeling, siswa dapat terhindar dari pembelajaran yang teoritis abstrak yang dapat memungkinkan terjadinya verbalisme. Prinsip modeling ini hampir sama dengan metode demonstrasi. Untuk pengimplementasian dari prinsip modeling ini, dalam pembelajaran, guru dapat memberikan contoh bagaimana cara mengoperasikan sebuah alat, bagaimana cara melafalkan sebuah kalimat asing, bagaimana cara melempar bola, ini untuk guru olahraga, bagaimana cara memainkan alat musik, ini untuk guru kesenian, dan lain sebagainya. Prinsip yang keenam ada reflection atau refleksi. Refleksi adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. Melalui proses refleksi, pengalaman belajar itu akan dimasukkan dalam struktur kognitif siswa yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari pengetahuan yang dimilikinya. Pengimplementasian prinsip refleksi ini dalam proses pembelajaran kontekstual, setiap berakhir proses pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk merenung atau mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya. Biarkan secara bebas siswa menafsirkan pengalamannya sendiri sehingga mereka dapat menyimpulkan tentang pengalaman belajarnya. Prinsip yang terakhir yaitu authentic assessment atau penilaian nyata. Penilaian nyata atau authentic assessment adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. Penilaian ini diperlukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau tidak dan apakah pengalaman belajar siswa memiliki pengaruh yang positif terhadap perkembangan baik intelektual maupun mental siswa. Di sini ada perubahan dalam penilaian pembelajaran yang sebelumnya yaitu penilaian konvensional, kemudian yang sekarang digunakan itu adalah penilaian autentik. Penilaian konvensional tidak dapat menggambarkan kemajuan belajar siswa secara menyeluruh dan hasil belajar siswa hanya digambarkan dalam bentuk angka atau huruf di mana gambaran maknanya sangat abstrak. Nah, sekarang untuk penilaian autentik yang sering digunakan di mana penilaian ini dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan belajar mengajar dan digunakan untuk memberikan gambaran pengalaman dan kemajuan belajar siswa secara menyeluruh. Kemajuan belajar siswa dapat diketahui oleh guru dan orang tua, bahkan oleh siswa itu sendiri. Berikut ini ada jenis-jenis dari penilaian autentik. Pada ranah sikap, penilaian autentik bisa dilakukan pada kegiatan observasi, penilaian diri, peer evaluation, atau jurnal. Pada ranah pengetahuan, penilaian autentik dapat dilakukan pada tes tulis, tes lisan, atau penugasan. Pada ranah keterampilan, penilaian autentik dapat dilakukan pada tes praktik, proyek, penilaian portofolio. Selanjutnya untuk implementasi dari prinsip penilaian nyata ini, yaitu penilaian nyata atau authentic assessment itu dapat dilakukan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Penilaian itu dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oleh sebab itu, penilaian difokuskan kepada proses belajar, bukan kepada hasil belajar.
Selanjutnya kita akan membahas tentang sintak dari model pembelajaran kontekstual. Sebelumnya teman-teman sudah tahu kan sintak itu apa? Jadi sintak itu adalah tahapan-tahapan kegiatan yang ada pada model pembelajaran atau strategi pembelajaran. Di sini untuk sintak dari model pembelajaran kontekstual ada 3 tahapan. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian inti, dan penutup. Pada pendahuluan kegiatan guru yaitu guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi pelajaran yang akan dipelajari. Selain itu, guru juga menjelaskan prosedur pembelajaran kontekstual karena pastinya siswa itu tidak akan paham pembelajaran kontekstual itu seperti apa. Langkah-langkahnya pun mereka juga belum paham. Jadi di sini guru wajib menjelaskan kepada siswa tentang tahapan-tahapan dari pembelajaran kontekstual yang akan dilaksanakan. Pendahuluan ini kegiatan siswa antara lain, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa. Setiap kelompok ditugaskan untuk melakukan observasi. Misalnya, kelompok 1 dan 2 melakukan observasi ke pasar tradisional dan kelompok 3 dan 4 melakukan observasi ke pasar swalayan. Pada tahapan inti, guru memberikan kepercayaan kepada siswa untuk melakukan kegiatannya. Kegiatan siswa yang pertama dilakukan di lapangan, yang mana siswa melakukan observasi ke pasar sesuai dengan tugas kelompok. Siswa mencatat hal-hal yang mereka temukan di pasar sesuai dengan alat observasi yang ditentukan sebelumnya. Kemudian setelah melakukan kegiatan observasi di lapangan, siswa kembali ke kelas. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran dilakukan di dalam kelas. Siswa mendiskusikan hasil temuan sesuai dengan kelompok masing-masing. Siswa melaporkan hasil diskusi, kemudian setiap kelompok menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru atau kelompok lain. Pada tahapan penutup, guru memandu siswa untuk membuat kesimpulan dan memberikan tugas. Untuk kegiatan siswa, siswa menyimpulkan hasil observasi masalah pasar sesuai dengan indikator hasil belajar yang harus dicapai. Kemudian, siswa diberi tugas untuk menuliskan cerita tentang pengalaman belajar mereka dengan tema pasar. Berikut ini akan saya berikan contoh cerita dari model pembelajaran kontekstual. Pada suatu hari, ibu guru masuk kelas dan menjelaskan tentang aturan main dari pembelajaran hari itu. Kemudian, ibu guru membagi siswa-siswa di kelas ke dalam kelompok-kelompok dan meminta kelompok-kelompok tersebut untuk melakukan kegiatan observasi di sebuah pasar. Keesokan harinya, ibu guru membahas tentang kegiatan observasi yang telah dilakukan oleh siswa-siswanya. Anak-anak, seperti yang telah kita sepakati, kali ini kita akan membahas hasil observasi yang telah kalian lakukan kemarin sore di pasar. Diharapkan nanti kalian dapat menyimpulkan fungsi pasar berdasarkan hasil observasi itu, kata ibu guru yang selalu sabar menatap siswa-siswanya. Nah, sekarang coba apa yang kamu lihat di pasar, Andri? Katanya lagi setelah beberapa saat diam. Andri yang duduk dekat jendela membuka catatan hasil observasinya. Ketika saya masuk ke pasar, di sana suasana ribut sekali dan berdesak-desakan. Kemudian apa lagi? Saya juga melihat ada orang yang sedang menjual berbagai macam sayuran. Bagus, kata ibu guru. Sekarang coba, apa saja yang kamu lihat, Kon-Kon? Kemudian Kon-Kon membaca catatannya. Saya melihat ada orang yang membawa gerobak berisi buah-buahan, Bu. Menurut kamu, akan diapakan ya buah-buahan itu? Mungkin akan dijual, Bu. Bagus. Sekarang siapa lagi yang ingin menceritakan hasil observasinya?
Hampir semua siswa mengacungkan tangan sambil berebut kesempatan. Saya bu, Ibu guru tersenyum, kemudian dia memandang Jo. Pasar mana yang kamu kunjungi, Jo? Saya mengunjungi pasar swalayan, Bu. Apa yang kamu lihat di sana, Jo? Di pasar swalayan itu rasanya dingin, Bu, dan bersih lagi. Saya juga melihat barang dagangan tertata rapi dan tampak bersih. Kita bebas memilih barang yang akan kita beli. Selain itu, apalagi yang kamu lihat? Jo diam tidak menjawab. Sedangkan siswa yang lain mengacungkan tangan berebut kesempatan untuk menjawab. Begitulah hari itu mereka belajar. Ibu guru dengan penuh kesabaran mencoba menanya siswa satu persatu. Hingga semua siswa mendapat bagian untuk berbicara. Siswa-siswa senang belajar seperti itu. Masing-masing ingin menunjukkan bahwa mereka telah melakukan observasi. Yang lebih disenangi siswa, guru memuji siswa-siswa dengan mengangkat ibu jarinya. Kalian semua telah membacakan hasil observasi kalian, baik yang ke pasar biasa maupun yang ke swalayan. Nah, sekarang kalau begitu, menurut kalian apa sih fungsi pasar itu? Semua siswa kemudian berpikir apa fungsi pasar itu, lalu mereka mencoba untuk membuat kesimpulan dengan dipandu oleh ibu guru. Demikianlah teman-teman contoh cerita dari model pembelajaran kontekstual. Nah, sekarang coba teman-teman analisis secara mandiri bagian-bagian dari sintaks model pembelajaran kontekstual sesuai dengan sintaks berikut ini. Jadi yang mana yang bagian pendahuluan, mana yang bagian inti, dan mana yang bagian penutup. Selanjutnya, di sini ada beberapa istilah dalam model pembelajaran kontekstual. Jika teman-teman ingin mencermati bagian ini, silakan bisa di-pause dulu videonya ya. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan tentang model pembelajaran kontekstual. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.